sedikit terkait dengan TPT. Ini adalah suatu program yang perlu kita dorong secara lebih kuat lagi, karena begini, sesuai dengan modeling yang kita buat, meskipun kita bisa memeriksa semua orang, menemukan semua penderita tuberkulosis, tetapi kalau pasien TB-nya masih belum bisa diberikan TPT, maka maksudnya bukan pasiennya, kontak eratnya tidak bisa kita berikan TPT, maka target-target tadi itu tidak bisa tercapai. Ini adalah 5 paket intervensi dalam hal eliminasi tuberkulosis 2030. Pertama adalah pengelolaan TB laten, tadi yang saya sebut sebagai terapi pencegahan tuberkulosis. Yang kedua adalah melakukan screening pada kelompok-kelompok risiko tinggi dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang tidak terdeteksi. Jadi kita melakukan outreach kepada pemukiman kumuh, ya, pada daerah yang berasrama, termasuk pesantren. Kemudian, bagaimana kita melakukan ekspansi tes cepat molekuler kepada 80% terduga TB pada tahun 2030. Kita tidak lagi mengandalkan mikroskop, ya, karena mikroskop memang sensitivitasnya itu tidak setinggi PCR. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan investasi sumber daya untuk memperkuat layanan TB. Dalam hal ini adalah PPM, yaitu Public Private Partnership. Jadi peran swasta di sini masih terus kita harapkan. Nah, Bapak sekalian, mengapa perlu melibatkan swasta? Salah satunya adalah apotek. Jadi dari hasil patient pathway analysis pada tahun 2017, ternyata 74% pasien TB itu pertama kali mencari pengobatannya ke layanan swasta. Justru bukan ke puskesmas. Dan dari situ, separuhnya itu mendatangi apotek swasta. Jadi cukup besar. Karena mereka keluhannya pertama mungkin batuk, ya, mungkin demam, sehingga mereka lebih nyaman untuk datang ke apotek. Kemudian, yang kedua adalah layanan swasta itu ternyata menangani 42% pasien TB. Tetapi yang dilaporkan itu hanya 9%. Jadi masih sangat kecil. Dan yang ketiga adalah masih tingginya pasien TB yang undetected dan unreported. Jadi kita belum bisa menemukan pasien-pasien tadi, atau ternyata sebetulnya pasien-pasien tadi itu sudah diobati, namun belum dilaporkan ke dalam sistem informasi tuberkulosis kami. Ini gambarannya seperti ini, Bapak sekalian. Jadi 50% itu mereka ngarahnya ke apotek dulu, baru apotek nanti bisa ke rumah sakit, ya, ke puskesmas, dan ke yang lain. Artinya, di sini adalah bagaimana kita bisa menempatkan teman-teman apoteker, ya, yang bekerja di apotek ini agar bisa mengarahkan pasien-pasien TB itu ke pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif. Ya. Artinya kalau kita bisa memberikan informasi yang baik, kalau obatnya tidak bisa atau kalau gejalanya tidak bisa hilang dalam waktu tertentu, maka disarankan ke rumah sakit atau ke puskesmas, saya kira ke puskesmas atau ke klinik-klinik pratama yang lain. Nah, Bapak sekalian, apa sih sebetulnya peran apoteker di dalam eliminasi tuberkulosis? Jadi, kita ada prinsip untuk menangani akselerasi TB resisten obat. Jadi di sini ada tengah nih Bapak Ibu sekalian, ini gambar seorang pasien, ya, dengan pengobatan yang dia harus minum di dalam waktu 1 hari, ya. Kita lihat di sini dia harus minum obat sebanyak itu dan 1 suntikan. Prinsip pertama adalah kita harus mempunyai pelayanan yang disebut sebagai patient
center care atau layanan yang berpusat pada pasien. Jadi kita harus tahu pasiennya ini membutuhkan apa. Jangan hanya pasien itu dijadikan sebagai objek saja. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas program dan layanan PBRO. Artinya kalau kita bilang masalah kualitas, pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan diagnosis yang benar, memberikan informasi yang benar pada saat konsultasi, memberikan pengobatan yang benar sesuai dengan panduan-panduan dan indikasi yang ada. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan digital technology. Pada saat kita era COVID seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti pengawasan pasien itu bisa dilakukan secara digital. Nah, seperti ini saya kira tetap harus kita lakukan ya supaya kita bisa memantau pasien-pasien tuberkulosis ya di dalam proses pengobatan. Nah, secara garis besar dan TBC ada dua, yaitu obat dan TBC resisten obat. Untuk TBSO itu obatannya sudah dikemas seperti ini di dalam FDC, di dalam kemasan yang sudah compact seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk TBRO ada dua pengobatannya, yang jenis pengobatannya yaitu pengobatan jangka pendek, yang kedua adalah pengobatan individual atau pengobatan jangka panjang. Nah, sejak Juli kemarin kita sudah kita buat edaran dari Pak Dirjen untuk memulai pengobatan standar jangka pendek ini. Di mana diharapkan dengan pengobatan jangka pendek ini, adherence-nya pasien juga meningkat, dan efek sampingnya juga bisa kita kurangi. Apa saja pelibatan apoteker di dalam penanggulangan TBC? Ya. Pertama adalah melayani resep OAT dari Fasiankes dalam program pengendalian TBC. Dan tidak melayani OAT tanpa resep. Sekarang ini obat-obat tuberkulosis itu sudah kita batasi ya untuk dijual di apotek-apotek di luar rumah sakit ya. Dan untuk obat-obatan TBRO tertentu itu memang oleh BPOM dilabeli khusus, hanya boleh digunakan oleh pemerintah. Jadi tidak bisa diperjualbelikan di apotek. Yang kedua adalah memberikan penyuluhan tentang OAT pada pasien. Ya. Bagaimana cara minumnya, efek sampingnya seperti apa, supaya mereka bisa memperoleh gambaran yang lebih baik di dalam pengobatannya. Dan tentu saja kalau informasinya bagus, maka pasiennya juga akan lebih baik compliance minumnya. Yang ketiga adalah bagaimana memonitor pasien TB pada saat pengambilan obat di apotek. Saya kira itu satu rangkaian terkait dengan tugas dari apoteker untuk bisa memonitor pasiennya. Yang keempat adalah melakukan screening awal pada orang yang memiliki gejala tuberkulosis. Seperti tadi yang saya sampaikan, 52% pasien-pasien TB tadi ternyata di awal datangnya ada di apotek. Dan mereka pasti akan minta atau bertanya kepada petugas di sana, apa obat batuk yang bagus, ya, apa obat demam yang bagus, dan lain-lain. Nah, jadi di sini adalah suatu kesempatan yang baik sekali kepada Bapak dan Ibu apoteker, teman-teman semua di sini, untuk bisa memberikan informasi kepada mereka. Bagaimana bila keluhannya itu tidak membaik. Kemudian berikutnya adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Fasiankes. Ya, saya kira ini terkait dengan memberikan advokasi ya, kepada para pengambil keputusan di sini, di daerah. Saya kira teman-teman apoteker juga bisa berpartisipasi. Kemudian, begitu pula dengan koordinasi dalam hal pelaporan-pelaporan. Penggunaan obat, ya, itu juga bisa dilakukan. Dan yang keenam adalah melakukan komunikasi dengan dokter yang mengirimkan resep apabila ada hal yang meragukan. Jadi, di sini mungkin saya sampaikan juga umpamanya nih, ada dokter yang meresepi
obat